Oke, hari ini gue akan coba bahas soal yang lagi nge-hits nih hari ini, yaitu adalah AI DeepSeek. AI DeepSeek ini yang lagi heboh adalah dia ngeklaim udah bisa mengalahkan OpenAI ChatGPT ya. Nah, di sini dia di websitenya deepseek.com dengan modelnya DeepSeek R1 ini sudah live dan open source ya. Beda dengan ChatGPT OpenAI, dia close ya. Jadi dia tidak share ke publik, dia hanya di chatgpt.com aja platformnya. Nah, di sini kenapa rame? Karena performance-nya dia itu sudah diklaim ya. Ini diklaim oleh DeepSeek sudah mengalahkan beberapa model AI lainnya, seperti ini ada DeepSeek baru yaitu DeepSeek versi 3. Sebelumnya mereka punya DeepSeek 2.5 ya. Kemudian ada Qwen 2.5, Llama 3.1, Cloud 3.5 dan GPT 4.0. Ini OpenAI 4.0 ya. Nah, di sini ini benchmark yang dijabarkan. Nah, di sini total parameternya terlihat DeepSeek ini punya paling banyak itu 671 billion parameter. Nah, ini apa ini? Artinya dia bisa menerima input sebanyak 671 billion parameter di dalam modelnya dia. Nah, ini dikomparasikan dengan beberapa model yang lainnya. Nah, kalau di Cloud dan GPT 4.0 mereka nggak nampilin ya. Mungkin ini nggak diketahuin ya berapa, tapi dari sini kita bisa lihat beberapa angkanya itu memang lebih condong banyak menang di sini, meskipun ada beberapa part yang ada di tempat lainnya. Nah, seperti ini dia bisa coding, bisa menyelesaikan masalah matematika. Kemudian ada apa ini, Chinese, mungkin terkait translate ya, mungkin ya, gue nggak tahu. Oke, nah ini sebenarnya ini kita akan coba, dan gue akan coba ajarkan kepada kalian semua untuk bisa running DeepSeek ini di local mesin. Jadi kita nggak share data ke online, jadi kita lebih ke private AI-nya di local mesin kita. Nah, DeepSeek ini dia kasih kita untuk bisa run di lokal. Nanti gue kasih tunjuk caranya. Tapi sebelum itu kita coba tes ya DeepSeek ini seperti apa. Apakah seperti OpenAI ChatGPT atau gimana. Nah, di sini dia dikasih untuk bisa experience the modelnya. Jadi kita start now aja di sini. Oke, jadi mereka mengharuskan kita untuk login atau bikin account. Nah, gue tinggal login aja menggunakan Gmail. Oke, ini udah kebuka web DeepSeek chatbotnya ya. Ini kurang lebih mirip-mirip ya kayak ChatGPT. Di sebelah kiri ini ada history chatnya, di kanan ini ada chatboxnya ya. Nah, kita coba aja ya. Apa ya? Kalian bisa eksperimen macam-macam ya di sini. Mungkin di case-nya gue, let me short story maximum 1000 character. Coba, apakah dia bisa? Nah, dia lagi thinking ya. Nah, dia udah typing sekarang. Oke, kecepatannya sepertinya agak ini ya, biasa aja, nggak terlalu kenceng-kenceng juga. Oke, dia bisa. Oke, kita tes lainnya. Misalkan apa ya? What is Google? Oke, dia bisa menjawab. Nah, setiap kita chat, nanti akan lari ke sini ya, historinya. Itu di. Kalau pengen beda chat, tinggal klik new chat. Terus misalkan kita coba tes codingnya. Apakah dia bisa? Oke, dia menyanggupin. Nah, dia bisa untuk kita jadikan asistennya di coding kita ya. Nah, dia bisa bikin loh. Ya, oke. Nah, dia bisa tulis CSS-nya. Tapi emang kecepatannya agak sedikit lebih slow ya daripada ChatGPT. Ini menurut gue ya. Coba kalian kalau beda, komen di bawah nanti ya. Oke. Nah, ini chat yang tadi, ini chat yang barusan ya. Nah, dia dikasih penjelasannya. Kurang lebih mirip-mirip ya. Seperti ChatGPT. Oke. Nah, di sini juga ada pilihan copy, regenerate. Ya, mirip-mirip kita bisa copy di sini. Nah, kurang lebih kayak gini ya. Nah, ini running di platform mereka ya. Jadi kita akan sharing data dengan mereka. Oke, ini hasilnya. Coba kita, ini ya, ada button yang run HTML. Nah, dia akan coba run. Nah, oke lah, profilnya seperti itu. Nah, kalau kalian perhatikan di bawah ini ada option DeepThink R1. Kemudian ada search. Ini fitur ya buat kalau misalkan kita mau bikin kompleks prompt-nya, itu kita bisa pakai ini. Dan kalau misalkan kita butuh informasi ke internet atau browsing ke web gitu, ini ada fungsinya ya untuk search. Coba kita new chat ya. Nah, kita akan gunakan DeepThink R1 kemudian search ya. Coba kita tanyakan.
Nah, dia tahu nggak? Dia harusnya, nah ini ada thinking, nah, dia harusnya akan mencari ke web ya, siapa sebenarnya Triwicaksono ini. Coba dia dapat profil gua atau enggak ya. Nah, kalau pakai DeepThink R1 ini, dia agak lama ya, karena dia berpikir dulu, cari dulu, kemudian kalau misalkan dia butuh searching, dia akan search. Oke, kita tunggu aja. Server busy. Oke, kita coba lagi ya. Oke, sepertinya banyak yang akses ya. Coba kita deactivate yang R1-nya. Kita ulangin lagi. Apakah ada perkembangan? Gue nggak ngerti ini kenapa nggak bisa, karena mungkin lagi banyak ya yang akses. Nah, sebenarnya kalian juga bisa download si DeepSeek ini di mobile device kalian dengan cara scan QR yang ada di sini. Ini tersedia di Apple App Store dan Google Play ya. Kalian bisa langsung download aja langsung dan bisa coba di mobile device kalian. Nah, sekarang gue akan coba tunjukin caranya gimana kita run DeepSeek ini di local machine kita. Jadi kita nggak bergantung sama si platform ini ya. Dan mungkin secara katanya di dalam local service kita. Oke, jadi caranya gampang. Jadi ada beberapa cara sebenarnya. Kita pakai Ollama. Nah, kita akan coba ke websitenya Ollama ya. Ollama. Nah, di sini ollama.com. Nah, jadi Ollama ini adalah si aplikasi yang perlu kita run untuk bisa menggunakan si DeepSeek R1 yang nanti di lokal ya. Jadi kita perlu download dulu Ollamanya. Di sini kita bisa klik download. Nah, di sini tersedia untuk beberapa operating system. Gue pakai macOS. Jadi tinggal pakai macOS. Kalau kalian pakai Linux, ini ada perintah untuk install. Di Windows juga ada installernya. Jadi sesuaikan aja dengan operating system kalian. Oke, di case gue download yang punya macOS. Nah, setelah download, gue tinggal ekstrak aja isinya. Nanti akan keluar Ollama. Nah, ini gue tinggal drag ke application. Oke, dari application, nanti gue tinggal open Ollama. Oke. Nah, biasanya kalau udah running, nanti akan muncul di atas nih ada logo Ollamanya, ya kan? Opsinya cuma ada quit. Ini artinya udah running di background, kita tinggal cek di terminalnya kita. Ini gue terminalnya pakai wrap terminal. Dia ada banyak yang nanya wrap terminal. Ini pakainya. Coba kita tes ya, Ollama. Nah, ini artinya udah ke-install, jadi kita bisa pakai si Ollamanya di local machine kita. Nah, kalau kalian perhatiin, sebenarnya ada beberapa komen yang support ya. Ada serve, create, show, pull, dan lain-lain. Ini mirip kayak perintahnya Docker ya. Jadi kita bisa asumsikan ini adalah platformnya untuk narik dan menggunakan beberapa model si AI-nya nanti ya. Nah, dalam case ini kita akan coba pakai si DeepSeek R1 untuk bisa kita pakai di sini. Kita balik ke webnya si Ollama. Nah, di sini ada model ya. Nah, di sini ada urutan pertama DeepSeek R1. Kita buka ya. Nah, di sini ada beberapa varian ya. Ada 1.5B, 1.5 billion parameter, 7 billion parameter, dan lain-lain. Ini semakin besar billion parameternya itu semakin pinter lah ibaratnya gitu. Tapi jangan berani mencoba yang tinggi-tinggi karena ini membutuhkan resource yang besar di local machine kalian. Nah, case-nya kita coba yang entry levelnya dulu ya, yang 1.5 billion ini kita tinggal pilih ya. Jadi ini kita ada versi-versinya, variannya yang kita pilih ya 1.5. Nah, ini perintahnya Ollama run spasi namanya ya DeepSeek R1 1.5 billion. Nah, ini kita copy aja. Nah, kita jalankan di terminalnya. Oke, kita enter ya. Nah, nanti dia akan pull ya. Mirip seperti kayak kita pakai Docker kemarin. Kalau kalian belum paham soal Docker, gue punya videonya yang di sini, Docker one-on-one. Nanti kalian bisa cek aja. Di sini dia akan download ya. Jadi size-nya 1.1 GB. Nanti dia akan pulling dulu ya. Seperti kayak image gitu lah kalau di Docker ya. Dia pulling, nanti baru run dia modelnya. Nah, ini ketika udah running, nih di sini ada send a message gitu kan. Nah, sambil kita liatin monitoringnya ya. Kita buka activity monitor. Kita coba ya. Write me story the character. Boom. Nah, dia akan nulis tuh. Oke, sepertinya ini lebih dari 1000 karakter ya guys. Nah, ini kalian bisa lihat ya penggunaan GPU-nya ini dia naik karena dia menggunakan GPU ya. Ini hampir 100% nih penggunaan GPU-nya. Oke, dia masih running. Tapi kalau kalian perhatikan CPU-nya masih aman-aman aja ya, karena ini beneran real menggunakan GPU. Nah, ini kebetulan gue pakai M series, ini Mac Mini M2 ya. Jadi dia menggunakan si GPU-nya. Jadi ini support ya untuk di Mac M series, dia menggunakan GPU.
Cuman kalau kalian running di beberapa device itu yang mungkin GPU-nya tidak support, dia akan running menggunakan CPU only ya. Jadi CPU-nya ya akan bekerja keras. Oke, tapi so far ini kalau di M series agak cepat ya untuk yang varian 1.5 billion parameter ini ya. Coba kita tes lagi ya. What is Google? Nah, oke, dia thinking dulu. Jadi ini si AI-nya nih, dia mikir apa? Nah, ini jawabannya tuh. Oke, siapa lagi ya? Coba kita tes code ya. Make simple HTML for profile page. Gitu ya. My name is Wicaksono. Coba, bentar ya. Oke, dia thinking. Apakah dia bisa code locally? Oh iya, bisa. Dan sepertinya lebih cepat ya daripada platform yang dari deepseek.com tadi ya. Karena ini benar-benar mengandalkan si resource yang gue punya ya di sini. Oke, seperti ini ya guys. Cuman ini kan tampilannya di command line ya. Gimana caranya kita pakai local AI ini tapi menggunakan web base gitu. Ada caranya, kita bisa menggunakan Open Web UI. Jadi kita coba buka Open Web UI. Nah yang ini ya, openwebui.com. Nah ini sudah ada yang bikin, namanya Open Web UI. Kita cek aja di GitHub-nya. Nah ini kita bisa gunakan ini untuk sebagai interface-nya ya, interface-nya untuk si DeepSeek ya. Jadi kita nggak pakai command line. Nah, caranya gimana? Gampang. Nah, ini sudah disediakan Open Web UI. Nah, bentuknya kan mirip kayak tadi ya. Jadi ini ada sidebar-nya, ada chat dialognya di sini, kita bisa pakai. Oke, langsung aja kita run through. Nah, auto install bisa menggunakan Python kalau kalian pakai Python seperti ini. Cuman gua nggak mau pakai itu. Gua pakai yang lebih simple dan yang gua suka, yaitu pakai Docker. Kita bisa pakai Docker ini ya, menggunakan ini perintahnya. Ada beberapa approach ya. Jadi misalkan si olamanya ini di-install di local pakai ini, tapi kalau olamanya di server yang beda dengan local kita bisa pakai ini. Basically sama, cuman base URL-nya aja yang nembak kemana gitu. Ya kita, karena gua nginstal di local ya gua pakai ini aja. Gua tinggal run ini aja komennya. Kita balik ke sini, gua pakai new tab aja. Pastikan Dockernya udah running ya. Kita cek dulu Docker PS. Nah, udah ada ya. Artinya Docker udah running, tinggal paste saja komennya. Oke, kita kasih penjelasan dulu ya. Dia akan nge-run di port 3000, kontainer dalamnya 8080 ya. Kemudian dia akan me-add host di host internal bla bla bla. Kemudian dia akan membuat volume. Nah, bentuknya volume bukan BandMount. Dia akan volume open dash web UI di mounting ke kontainer ya epic and data. Kemudian namanya web UI, restartnya always. Nah ini image URL-nya kemana? Nah ini dapat ini dengan version yang main. Kita langsung enter aja ya. Nah kebetulan gue udah pernah pull si image ini, makanya dia langsung jalan ya tanpa nge-pull. Kalau di kalian belum pernah, dia akan download dulu sama seperti yang kayak Olama tadi. Coba kita cek Docker PS. Nah, Open Web UI udah. Kita cek di Docker Desktop. Nah Open Web UI udah running ya. Kita cek di localhost 3000. Oke. Dia belum running, kita tunggu saja. Kita cek lognya dulu ya. Oke, kita cek lognya apakah sudah running. Statusnya sih udah running ya, cuman kadang beberapa dia butuh proses ya. Nah, error tuh, kenapa tuh? Nah, dia belum, kita tunggu aja. Nah ini kalau udah kayak gini nih biasanya udah running ya. Ini udah open port, kita coba cek. Nah udah running, kita tinggal klik get started. Nah kita tinggal create usernya ya, misalkan admin@admin.com admin create. Oke, nah dia udah berhasil create ya. Nah ini kalian bisa lihat sebelah kiri ada sidebar, sebelah kanan ada chatbotnya ya. Oke, ini udah kebuka, jadi kita langsung tes aja ya. Kita ini udah otomatis dia ngedetect ke DeepSeek R1 1.5 billion. Nah, langsung kita coba aja ya, kita tes aja. Hi, apakah dia bales? Oke, dia bales. Write short story less than 1000 character. Dia thinking, kita lihat ya thinkingnya apa aja. Oke, GPU gua 95% nih penggunaan. Oke, dia udah writing. Ya, seperti yang tadi kita coba di command line, sepertinya dia lebih ya dari 1000 kayaknya nih. Oke, dia bisa jawab karena kita tes ya, apakah dia bisa code. Oke, kita tes new chat juga. Make simple HTML for profile page.
My name is Tri Wicaksono. Oke, apakah dia bisa? Oke, dia mengerti requestnya, dia masih thinking. Terpantau GPU-nya langsung full ya, full atas. Oke, dia bisa. Oke, nah ini ada tampilan previewnya ya. Oke, nice. Oke, hasilnya seperti ini ya. Jadi cukup simple ya. Coba kita tambahkan lagi ya. Misalkan add button social link for YouTube channel, LinkedIn, Instagram. Nah, coba bisa. Oke, nah dia coba mengupdate source-nya ya. Apakah bisa? Oke, dia punya link, dia generate link di sini, ada link lagi di sini. Oke, sepertinya dia paham ya sama apa instruksinya. Oke, ya seperti ini ya, ya seadanya ya. Cuman ini seperti ini ya, dia berulang ya, entah kenapa. Ini ada penyesuaian lah pasti, karena kita nggak bisa langsung mentah-mentah kita pakai dari AI. Tapi di sini kita bisa bilang cukup run well ya. Dan di sini kalau kita pakai Open Web UI, di sini ada ininya ya, statistiknya. Nah tuh, respon tokennya berapa, prompt tokennya berapa. Tuh, ini buat metriknya. Nah sebenarnya di command line juga bisa kelihatan ya. Jadi kita coba ya. Oke. Lama PS. Oke. Kita lama run DeepSeek. Oke, sorry. Nah, kalau untuk di command line, kalau misalnya mau keluar, kita pakai /by. Nanti dia akan balik ke terminal. Nah, kita bisa pakai tambahin min verbose. Ini buat nampilin statistik ya, performance-nya gimana. Nah, itu kita pakai min verbose. Nah, misalkan apa ya tadi? Let me short funny story. Nah, gini aja dulu ya. Coba dia akan dia thinking. Nah, ini kalau kita tambahin dash verbose itu keluar juga ya, kurang lebih kayak tadi. Nah, ini kita dapat speednya, rate-nya di 39 token per second. Ya, cukup bagus sih gitu dengan model 1.5 billion ya parameter. Oke. Nah, itu caranya kalau kita pakai Open Web UI, bisa ya kita simpen di sini. Misalkan kita mau logout, tinggal logout, nanti tinggal login lagi kayak tadi gitu. Jadi restore-nya kita simpen gitu. Historinya kita simpen. Coba kita login ya. Admin, passwordnya admin. Jadi kita punya personal chatbot ya di kita. Dan datanya ini kita simpen di lokal mesin kita. Kita bisa panggil kapan aja dan ini lebih enak ya gitu. Oke, nah terus kalau misalkan kita udah nggak pakai gimana? Kita bisa stop ya. Kita bisa stop dari si olamanya. Nah, caranya gimana? Ada beberapa langkah. Jadi ini UI-nya itu sebenarnya bisa mengoperasikan olamanya, tapi kontrolnya di olamanya. Jadi ini misalkan kita abaikan saja, kita sign out aja. Nah, kita balik ke terminal yang tadi. Nah, di terminal kita pastikan keluar dulu /by. Kita cek olama PS. Nah, ini masih ada yang running ya. Model R1 DeepSeek 1.5. Nah, caranya untuk nge-stopnya yaitu adalah olama stop nama modelnya. Enter. Nah, ini sudah stop. Nah, untuk exit olamanya nanti tinggal di exit aja dari sini, olama quit. Nah, jadi ketika olamanya di quit, si UI-nya pun dia tidak akan bisa mendetek ya si modelnya ini ada apa aja tuh. Modelnya tidak ketemu. Jadi dia hanya sebagai interface kalau misalkan si olamanya itu aktif gitu. Ketika tidak aktif ya dia tidak akan bisa bekerja gitu. Misalkan hi, nah dia model not detected gitu. Nah, kalau misalkan kita mau pakai model yang lain, kita bisa download model yang lain nih. Misalkan di 7B. Kita coba ya buat tes ya. Model 7B, kita buka terminalnya lagi. Kita run DeepSeek point. Nah, dia akan download, nah, ukurannya 4 GB ya. 4,7 GB. Jadi nanti ini lebih tinggi ya. Dia bisa terima 7 billion parameter ya. Nah, ini gue lupa tadi jelasin. Jadi setiap versi atau varian dari DeepSeek ini berapa parameter
yang bisa di run itu impact ke penggunaan RAM. Semakin banyak parameternya, semakin banyak juga membutuhkan RAM. Nah ini case-nya di gua M2 ini yang RAM-nya 8 GB. Kemungkinan dia akan nggak kuat yang jalanin 7 billion ini. Kalau yang tadi 1.5 billion masih kuat. Jadi pastikan kalian running sesuai dengan kemampuan dari device kalian. Kalau kalian punya device yang cukup powerful, mungkin bisa coba di 8, 14, ataupun 32 gitu ya. Jadi gambarannya kayak gini. Jadi untuk bisa menjadi gambaran aja, device gua M2 8 GB itu mampu nggak untuk jalanin di 7 billion ini. Oke, ini udah running, kita coba ya. Write me short funny story. Oke, langsung nge-lag guys. Oke. Hebat ya, ini jauh lebih lama. Nah, kalian lihat ini memori gue 8 GB, ini nggak disentuh, kita langsung stop aja ya. Oke, jadi gue langsung stop ya. Tadi sempat bikin nge-crash. Screen recorder gue juga nge-crash, jadi bisa kalian di sini ya lihat ya. Langsung mentok. Ketika gue udah stop, langsung dia balik dah tuh. Ya, jadi ini nggak recommended ya untuk yang RAM 8 GB untuk running di 7 billion parameter ya. Jadi amannya 1.5. Kalau kalian punya RAM lebih bagus, CPU lebih bagus, mungkin bisa coba yang lain. Tapi di case gua ini 1.5 adalah jalan yang terbaik ya, daripada nge-crash semuanya. Oke, itu yang tadi gue bilang, jangan berani-berani untuk coba yang lebih besar karena ini butuh resource yang gede juga gitu. Oke, nah ini kita balik ke command line. Jadi di Ollama tadi kan ada perintahnya ya. Nah, ini salah satu perintahnya itu kita bisa list. Jadi Ollama list. Jadi kita ngelihat model apa aja yang ada di mesin kita gitu. Nah, ini kan tadi ada 1.5 billion, ada 7 billion dengan size-nya. Mirip-mirip kayak image Docker ya. Jadi kita ada list image-nya ini, si modelnya ini ada sekian. Terus misalkan kita udah nggak pakai ini nih. Kalau yang tadi Ollama PS ini untuk yang running ada apa aja. Ini kebetulan udah gua stop semuanya. Nah, misalkan kita nggak mau pakai yang 1.7 nih, kita bisa remove, yaitu pakai RM, remove model. Jadi kita tinggal Ollama RM ya, DeepSeek R1 7 billion. Boom. Nah, udah deleted. Kita cek di list lagi. Nah, tinggal 1.5 gitu. Jadi itu ya guys untuk penggunaan Ollama di local mesin. Sebenarnya ada cara lagi sih. Nah, cara yang berikutnya itu menggunakan LM Studio. Nah, apa itu? Kita coba quick run through ya. Nah, cara berikutnya itu pakai LM Studio. Kalian bisa akses lmstudio.ai. Ini aplikasi khusus untuk kita bermain dengan AI chat ya. Jadi ini lebih gampang ya. Jadi kita tinggal install aplikasinya. Nah, di sini ada LM Studio for Mac, M series, Windows, Linux, tinggal pilih aja ya. Nah, di sini dijelasin bisa run Llama, Mistral, Pi, Gemma, DeepSeek, dan lain-lain. Jadi ini websitenya, kalian tinggal ke sini dan download aja. Coba kita langsung download yang Mac. Oke, setelah download kita bisa double klik aja ya. Dia ekstensinya DMG. Jadi kita langsung double klik. Sesimpel kayak kita install aplikasi lainnya, tinggal drag ke application. Nah, tunggu dia di copy. Oke, udah selesai. Kita close aja. Nah, kita sekarang buka LM Studio-nya. Oke, kalau muncul seperti ini langsung open aja. Nah, ini LM Studio-nya udah kebuka. Jadi kita langsung get your first LM. Apa ini? Enable account login, nggak usah ya. Skip aja. LM Studio ini aplikasi terpisah ya. Jadi beda sama Ollama yang tadi. Jadi ini isolate sendiri, nggak ada hubungannya sama tadi. Nah, ketika kita buka ini di sini ada select model. Nah, di sini kita belum ada modelnya ya. Kita coba search aja. Nah, ini dia suggest pakai model Gemma. Kita search aja yang DeepSeek ya. Coba kita search DeepSeek R1. Search. Oke, di sini ada macam-macam. Jangan pakai yang 7 billion nanti nge-crash lagi. Kita pakai yang 1.5 billion aja. Nah, di sini banyak ya listnya. Ada ini. Di sini kan ada DeepSeek R1 Distill Qwen 1.5 billion GGF. Nah, ini kode-kodenya nih. Nah, ini dari repository LM Studio Community. Ada Unslot, ada macam-macam ya. Jadi ini kontributornya banyak banget ya di sini. Nah, kita pakai yang ini aja ya. Yang paling atas LM Studio. Kemudian ini tipenya, nah ini ada macam-macam, lebih banyak ya variannya. Kita pakai yang recommended aja ini. Pilih, terus download. Nah, di sini lebih enak ya. Jadi kita bisa milih, tinggal download aja. Nah, ini dia akan muncul download manajernya di sini ya. Kita tunggu sampai kelar. Nah, ini udah selesai. Kita close aja. Nah, ini kita langsung load model ya. Oke, ini sedang loading. Kita tunggu sampai selesai ya. Nah, dia loading nih.
percentage. Oke, sudah loaded. Oke, kita langsung coba ya. Write me a funny story less than 1000 character. Nah, dia thinking. Oke, ini mirip sama tadi ya. Dia thinking dulu. Apakah bisa? Ya, dia bisa. Oke, nah ini ada speednya ya, 43 token per second. Oke, sekarang kita coba tes untuk coding ya di sini ya. Ini kalau add chat mungkin di sini ya. Nah, add chat, oke, kita coba ya. Make HTML for profile page. My name is Wicak. Kita langsung tambahkan prompt yang banyak sekalian ya. Add social media button for LinkedIn, YouTube, and Instagram. Make fancy page and responsive. Oke, coba ya, dia bisa nggak? Oke, sepertinya dia dapat. Apakah dia bisa nge-code nih? Oke, dia bisa nge-code ya. Oke, lumayan kenceng ya. Ini GPU gue 94%. Kita lihat apakah berhasil. Oke, speednya 41 token per second. Oke, nah ini code-nya. Nah, di sini ada copy ya. Cuman di sini kalau pakai LM Studio nggak ada previewnya ya. Kita coba sendiri ini ya hasilnya. Coba kita tes. Coba kita tes di sini ya. Hasilnya seperti apa? Oke, seperti ini ya hasilnya. Ya, seperti tadi ya. Jadi dia tambahin seperti ini. Ya, perlu ada penyesuaian pasti ya. Nggak bisa langsung kita langsung pakai gitu. Jadi kita perlu cek-cek dan recheck. Tapi so far ini sudah bisa. Terus kalau misalkan kita mau pakai model yang lain, kita tinggal download lagi atau search lagi gitu. Ada tombol eject nih seperti kayak stop ya mungkin ya. Jadi kita eject dulu. Udah, sesimpel itu. Misalkan kita mau pakai lagi, tinggal klik ini. Nah, ini ada settingan berapa GPU dan lain-lain. Nah, CPU throttle dan lain-lain. Ini settingannya lebih advance ya. Jadi misalkan kita mau seberapa banyak GPU yang mau involve di model ini. Kalau sudah, tinggal klik load. Nah, udah tinggal jalan deh seperti tadi. Oke, paling gitu aja ya tutorial kali ini. Jadi kita udah belajar caranya nge-run AI DeepSeek di local machine dengan gampang gitu, dengan bantuan Ollama sama OpenWeb UI. Kemudian kita ada platform lain yaitu LM Studio yang lebih rich lagi, jadi kita bisa milih modelnya apa di satu aplikasi yang sama. Oke, jadi gampang kan? Jadi kalian bisa coba lagi di tempat kalian seberapa kenceng AI DeepSeek ini di mesin kalian. Nanti share reviewnya di kolom komentar. Oke, segitu aja video dari gua. Kalau kalian suka dengan video ini, tolong like dan share ke teman-teman. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye.